Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal kimia. Kali ini kita akan bahas soal tentang elektrolisis. Elektrolisis adalah rangkaian dua elektroda yang dicelupkan dalam larutan elektrolit, dilengkapi sumber arus listrik. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Elektrolisis dapat digunakan untuk memurnikan logam. Seorang kolektor akan memanfaatkan konsep elektrolisis untuk menyepuh sendok besi menggunakan perak. Nah, jadi di sini dia menggunakan konsep elektrolisis untuk menyepuhkan sendok besi menggunakan perak. Nanti analisis pernyataan yang tepat yang mana, gitu ya. Kalian harus kenal dulu dengan yang namanya penyepuhan logam. Penyepuhan logam itu salah satu aplikasi elektrolisis. Nama ilmiahnya itu adalah electroplating. Ya, jadi kalau misalkan ada logam akan dilapisi dengan logam lain. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat yang akan disepuh itu adalah si besi menggunakan perak. Kayak gitu ya. Berarti nanti besinya itu akan disepuh menggunakan perak. Nah, besinya itu adalah Fe, perak itu adalah Ag, ya. Kemudian di sini ada beberapa poin yang penting yang perlu kalian tahu tentang electroplating. Yang pertama adalah yang akan disepuh. Jadi ntar dia akan ada dua logam, ya. Yang akan disepuh atau yang akan dilapisi itu nanti dia akan menjadi katoda. Gitu. Nanti dia akan menjadi katoda, sementara yang akan menyepuhkan atau yang akan melapisinya nanti dia akan menjadi anoda. Nah, itu poin kedua. Kemudian nanti poin ketiganya, elektrolisis kan pasti pakai larutan elektrolit, ya kan? Nah, nanti larutan elektrolitnya itu, larutan elektrolit yang digunakan dalam electroplating itu nanti adalah larutan elektrolit yang mengandung ion dari penyepuh. Jadi dia akan mengandung ion dari logam yang akan melapisi. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini sudah ada ilustrasinya tentang soalnya. Nah, ini ada sendok yang terbuat dari besi, dia akan dilapisi oleh Ag. Gitu. Dan di sini lihat larutan elektrolitnya adalah AgNO3, mengandung ion dari si penyepuh, ya kan? Mengandung ion dari si Ag. Maka opsi C udah pasti salah tuh, karena larutan elektrolitnya harusnya mengandung ion dari anoda. Ya kan? Kemudian untuk opsi yang A dan B kalian bisa lihat tuh di situ itu salah atau benar. Besinya karena dia akan disepuh, dia akan menjadi katoda. Sementara nanti si peraknya karena dia akan menyepuh, dia akan melapisi, maka dia nanti akan bersifat atau berperan sebagai anoda. Oke, berarti yang A dan B-nya salah, kebalik ya. Berarti opsi yang benar adalah antara D dan E. Kita lihat di sini nanti Ag plusnya dalam larutan itu akan dia akan mengalami oksidasi. Ag akan mengalami oksidasi ya. Jadi Ag plus. Nanti Ag plusnya ini akan melapisi si sendok besi tersebut. Ya, makanya nanti si ion Ag plusnya akan menuju kutub positif, di mana menuju si Fe-nya dan akan tereduksi untuk melapisi. Gitu, untuk melapisi si Fe. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke pembahasan soal kimia. Kali ini kita akan bahas tentang sel elektrolisis. Pada elektrolisis larutan asam sulfat encer dihasilkan 2,24 liter gas hidrogen diukur pada STP. Dalam waktu yang sama dan jumlah muatan listrik yang sama, jika dialirkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat akan mengendapkan tembaga sebanyak berapa gram. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman di sini kalian yang pertama banget harus dilihat seperti biasa keywordnya ini tentang bab apa gitu. Ya, jadi ini tentang elektrolisis. Nah, kalau elektrolisis kalian lihat ada berapa larutan yang dielektrolisis, langsung ditandain. Ternyata di sini ada dua larutan, ya. Di sini ada dua larutan, yaitu larutan asam sulfat encer dan juga ada larutan tembaga 2 sulfat. Nah, ada dua larutan kayak gitu, berarti langsung aja kalian bagi. Ya, nanti kalian kelompokin data-datanya untuk asam sulfat apa aja, untuk
tembaga 2 sulfat apa aja. Ya, asam sulfat itu adalah H2SO4. Kemudian tembaga 2 sulfatnya juga nanti kalian tulis. Oke, jadi ini mempermudah kalian untuk tahu nih kira-kira mana dulu yang bisa dicari gitu ya. Tembaga 2 sulfat itu adalah CuSO4. Nah, di sini kalian bisa lihat di larutan asam sulfat yang encer itu dihasilkan ada data lagi 2,24 liter gas hidrogen ya untuk di asam sulfat. Nah, berarti pertanyaannya gas hidrogennya ini nih kebentuknya di mana? Kan gitu. Kebentuknya di katoda atau di anoda. Ya kan? Nah, ternyata gas hidrogennya itu teman-teman terbentuknya di katoda. Bagaimana reaksinya? Reaksinya adalah 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Nah, di mana nanti si gas H2-nya ini ada sebanyak 2,24 liter. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung itu dari mana sih Kak reaksinya? Itu dari mana reaksi katodanya kenapa bisa seperti itu? Itu adalah syaratnya. Memang syaratnya ketika ion positifnya H+, reaksinya seperti itu. Ya, jadi untuk lebih mendetail lagi nih, kalian jabarkan dulu larutan yang dielektrolisis. 2H+ sama SO4 domin kan? Nah, nanti yang ion positif akan bereaksi di katoda gitu. Ion yang negatif akan bereaksi di anoda, tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Ya, nah kalau dia ionnya H+, katodanya berarti reaksi seperti itu, 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Oke. Kemudian di sini ada dalam waktu yang sama dan jumlah muatan listrik yang sama. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini itu artinya adalah berarti jumlah dari mol elektron yang digunakan itu juga sama di asam sulfat maupun di CuSO4 kayak gitu ya. Nanti kita lihat pengaruh mol elektronnya itu di mana sih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ditanyakan itu adalah di larutan tembaga 2 sulfat dia akan bisa mengendapkan tembaga berapa gram gitu kan, berapa gram, berarti masanya si tembaga. Berarti lagi-lagi tembaganya ini akan dihasilkan di mana? Di katoda atau di anoda. Kayak gitu. Ya, taunya dari mana tuh? Taunya dari penjabaran tadi. CuSO4 itu menjadi Cu2+ dan juga SO4 2-. Nah, nanti Cu2+-nya itu untuk katoda, SO4 2-nya buat anoda. Ya, udah kelihatan banget di situ Cu-nya ada di Cu2+, maka nanti inilah yang akan diendapkan. Cu2+ akan diendapkan menjadi Cu. Ya. Berarti dia reaksi yang kita butuhkan adalah reaksi katoda. Kayak gimana reaksi katodanya? Gimana reaksi pengendapan Cu-nya? Cu2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Cu. Nah, kayak gitu. Nah, inilah nih Cu-nya nih yang akan ditanyain berapa gram sih yang dihasilkan. Nah, kayak gitu ya. Oke, untuk sekedar mengingatkan, jadi untuk di katoda itu reaksinya adalah reaksi reduksi. Itulah kenapa si elektronnya di sebelah kiri. Kalau reduksi itu reaksi penarikan elektron, gitu ya. Sementara kalau anoda itu adalah reaksi oksidasi. Jadi nanti kalau oksidasi, elektronnya akan sebelah kanan, ada di sebelah kanan. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut untuk mencari si gram Cu-nya. Pertama kalian bisa cari dulu, kalau misalkan mentok ya, kalian cari dulu mol, siapapun itu. Nah, di sini ada H2 nih, ada volumenya. Berarti kalian bisa cari mol sama dengan volume per 22,4. Kenapa? Karena dia adalah keadaan STP ya, atau standar. Langsung aja cari 2,24 per 22,4, ternyata didapatkan 0,1 mol. Nah, kayak gitu ya. Kemudian gimana caranya? Dari sini, dari H2SO4 kita mau cari buat CuSO4. Tadi tuh, di awal tadi ada kata-kata jumlah waktunya sama, muatan listriknya sama. Berarti mol elektronnya sama. Artinya kalian carilah jumlah mol elektronnya dari H2SO4. Ya, dari mana? Dari perbandingan koefisien elektron dan juga H2. Gitu, 2/1 dikali 0,1. Oke? Jadi 0,2 mol.
Itu untuk mol elektron dari si H2SO4. Dapat 0,2 mol berarti mol elektron di tembaga 2 sulfat juga sama. Ya, 0,2 mol juga. Nah, baru dari sini nanti kalian bisa cari untuk Cu-nya berapa gitu. Ya, jadi ketika mol elektron sudah dapat, kalian tinggal cari mol dari zat yang ditanyakan itu berapa. Caranya gimana? Caranya tinggal pakai perbandingan koefisien. Ya, jadi molnya adalah 1 karena koefnya Cu1 ya, per 2 kali 0,2. Sama dengan 0,1 mol. Baru cari deh gramnya. Gitu, cari gram Cu berarti nanti kalian pakai rumus mol. Kalian pakai rumus mol sama dengan gram per AR. Oke, berarti nanti gramnya tinggal mol atau N dikali AR. Molnya 0,1, AR-nya 63,5. Dapatnya dari mana? Ada di soal. Tuh ya, ArCu 63,5. Maka gramnya adalah 0,635 gram yang dihasilkan. Gitu. Nah, dilihat-lihat di opsi nggak ada nih. Berarti opsi ini berarti tidak ada jawabannya ya. Atau opsi C-nya ini harusnya 0,635 gram. Gitu. Nggak masalah teman-teman, yang penting kalian tahu caranya, oke? Nah, jadi di sini mungkin ada yang bertanya-tanya nih, itu jumlah mol elektronnya sama, oke. Gimana kalau misalkan koefisiennya berbeda di H2SO4 maupun di tembaga 2 sulfat? Jadi teman-teman, kalau mol elektronnya itu ada 2 larutan, dielektrolisis bersamaan, menggunakan waktu yang sama, muatan listrik yang sama, jumlah mol elektronnya itu juga akan sama. Ya, jumlah mol elektronnya itu akan sama walaupun walau koefisiennya berbeda. Kayak gitu. Jadi nggak masalah teman-teman ya. Itu menjadi keyword kalian ya. Terima kasih banyak. Sekian dulu pembahasannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!